Hai semua, selamat datang di Inspirasi Menu Harian Dapur Wena. Di video kali ini saya akan membuat sayur asem kacang merah, sambal terasi, dan tempe goreng tepung. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara saya membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 250 gram kacang merah yang sudah dicuci bersih. Lalu masukkan ke dalam panci. Tuangkan 1500 ml air. Rebus hingga kacang merah empuk. Sambil menunggu, kita siapkan 4 buah labu siam ukuran sedang. Ini labu siamnya sudah saya cuci dan sudah dikupas kulitnya. Lalu belah labu siam menjadi 4 bagian. Buang bagian putih tengahnya. Lalu potong-potong kecil seukuran 1 suapan. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian masukkan 10 siung bawang merah ke dalam gelas blender. Tambahkan 1 bungkus terasi. Dan tuang air secukupnya untuk memudahkan proses memblender. Lalu haluskan. Atau kalau mau dihaluskan pakai cobek juga silahkan ya. Masukkan bumbu halus ke dalam rebusan kacang merah yang sudah empuk. Aduk hingga rata. Masukkan asam muda secukupnya. Saya pakai sekitar 5 tangkai. Rebus hingga bumbunya matang. Masukkan potongan labu siam. Masukkan 1 sendok teh garam dan 2,5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga rata dan rebus hingga labu siam empuk. Lalu matikan api dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat sambalnya. Panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan 10 cabai rawit merah atau sesuai selera. 6 cabai merah besar yang sudah dipotong-potong. 2 siung bawang putih. Dan 5 siung bawang merah. Goreng hingga cabai dan bawang layu. Angkat dan tiriskan. Setelah hangat, haluskan cabai dan bawang dengan blender atau cobek. Lalu goreng kembali cabai dan bawang yang sudah dihaluskan. Masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah, dan 1 bungkus terasi. Aduk dan tumis hingga semua bahan tercampur rata, lalu matikan api dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah, masukkan 1 bungkus tepung bumbu kemasan 70 gram, masukkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, tuangkan 125 ml air,
Aduk hingga tercampur rata. Siapkan 1 bungkus tempe mendoan isi 4, atau bisa juga pakai tempe biasa yang dipotong tipis. Masukkan tempe ke dalam adonan tepung. Bolak-balik tempe agar semua permukaan tempe tertutup adonan tepung. Lalu masukkan ke dalam minyak panas yang agak banyak. Goreng hingga matang sesuai selera. Ini saya akan goreng sampai kering. Angkat dan tiriskan. Sajikan tempe goreng dengan sayur asem dan sambal terasinya. Saya juga menambahkan ikan asin japuh goreng. Menu sederhana yang rasanya luar biasa. Semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat sayur sop ayam, tempe goreng, dan sambal rawit hijau. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Pertama kita siapkan 500 gram ayam yang sudah dicuci bersih. Di sini saya pakai bagian paha atau silahkan pakai bagian lain sesuai selera. Lalu masukkan ayam ke dalam panci berisi air mendidih. Rebus hingga kotoran atau busa putihnya mengapung seperti ini. Lalu matikan api, angkat ayam dan cuci di air mengalir agar nanti air kaldu sopnya bersih. Kemudian masukkan lagi ayam ke dalam panci. Tuangkan 1 liter air. Rebus hingga air mendidih. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan bumbu racik sop. Aduk hingga rata dan rebus hingga ayam empuk. Sambil menunggu ayamnya empuk, kita siapkan sayurannya. Di sini saya pakai 1 buah wortel. Lalu saya potong-potong menyerong. Untuk jenis sayuran yang dipakai sesuai selera saja ya. Lalu saya juga pakai 3 lembar kol atau kubis. Kita buang bagian yang kerasnya. Lalu potong sesuai selera. Satu buah tomat, saya potong jadi 6 bagian. Satu batang daun bawang,
Potong sekitar 1 cm. Seledri secukupnya. Potong sekitar 1 cm juga, lalu sisihkan dulu. Jika ayam sudah empuk, masukkan potongan wortel. Rebus hingga wortel empuk. Masukkan potongan kol. Rebus hingga layu. Matikan api, masukkan potongan tomat, daun bawang, dan seledri. Aduk hingga rata, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan setengah papan tempe. Potong-potong sesuai selera, lalu sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan bumbu racik tempe dan 50 ml air. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan potongan tempe. Aduk hingga rata, lalu diamkan minimal 10 menit agar bumbunya meresap. Sambil menunggu, didihkan air secukupnya di wajan atau panci. Masukkan 2 siung bawang putih dan 25 cabai rawit hijau atau sesuai selera. Rebus hingga cabai dan bawang layu. Angkat, lalu masukkan ke cobek. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu ulek sesuai selera. Atau kalau mau dihaluskan pakai blender juga silahkan. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan secukupnya minyak sayur di wajan. Masukkan potongan tempe yang sudah direndam bumbu. Goreng sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Balikkan tempe agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Sajikan sayur sop ayam dengan tempe goreng dan sambal rawit hijaunya. Ini rasanya segar, enak banget ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, selamat datang di Inspirasi Menu Harian Dapur Wena. Di video kali ini saya akan membuat tumis tempe kecap dan tumis buncis telur puyuh. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara saya membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini tempenya akan saya potong-potong dadu, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang merah. Lalu saya potong-potong tipis.
2 siung bawang putih, lalu saya potong-potong tipis juga. 3 cabai merah keriting, saya potong-potong menyerong. 5 cabai rawit merah atau sesuai selera. Ini juga saya potong-potong menyerong, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkuk untuk mencampur bahan saus kecapnya. Masukkan 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, dan 100 ml air. Lalu aduk hingga semua bahan larut dan sisihkan dulu. Kemudian masukkan potongan tempe ke dalam wajan berisi minyak panas. Ratakan dan goreng hingga matang kecoklatan. Aduk dan balik-balikkan tempe agar matang merata. Angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Aduk dan tumis hingga harum dan matang. Masukkan potongan cabai dan 2 lembar daun salam. Aduk dan tumis hingga harum dan layu. Tuangkan larutan saus kecap dan masukkan tempe goreng. Aduk dan masak hingga saus meresap dan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Untuk menu kedua, siapkan 20 batang buncis. Ini buncisnya sudah saya buang bagian ujung-ujungnya dan sudah saya cuci bersih. Lalu saya akan potong-potong menyerong seukuran sekitar 3 cm. Lalu ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 3 siung bawang merah. Lalu saya potong-potong tipis.
2 siung bawang putih, lalu saya potong-potong tipis juga. Lima cabai rawit merah atau sesuai selera. Saya potong-potong menyerong dan sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Aduk dan tumis hingga harum dan matang. Masukkan potongan cabai, tumis hingga layu. Masukkan potongan buncis, tumis hingga layu. Masukkan 100 ml air, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk dan masak hingga tercampur rata dan buncis lunak. Masukkan 9 butir telur puyuh rebus, aduk dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi menu harian teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, selamat datang di Inspirasi Menu Harian Dapur Wena. Di video kali ini saya akan membuat tumis kangkung, ikan mujair goreng, dan tempe goreng. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara saya membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram ikan mujair atau nila. Ini ikannya sudah saya bersihkan dan sudah saya kerat-kerat seperti ini. Lalu untuk bumbu marinasinya, saya pakai 4 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam, dan sedikit air untuk memudahkan proses memblender. Kemudian, tuang bumbu halus ke dalam wadah berisi ikan, ratakan bumbu ke seluruh permukaan ikan hingga semua sisi terlumuri. Lalu diamkan minimal 10 menit sampai bumbunya meresap. Selanjutnya siapkan 2 ikat kangkung. Ini saya ambil bagian daunnya saja dan sudah dicuci bersih. Kemudian saya siapkan 3 siung bawang merah. Lalu saya potong-potong tipis. Dua siung bawang putih, lalu saya potong-potong tipis juga.
5 cabai rawit merah atau sesuai selera. Saya potong-potong menyerong. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan, masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Aduk dan tumis hingga harum dan matang. Masukkan potongan cabai rawit. Aduk dan tumis hingga layu. Tuangkan 50 ml air, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan saus tiram. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan kangkung, tumis hingga layu dan matang. Angkat dan pindahkan ke piring saji. Kemudian siapkan setengah papan tempe, potong sesuai selera dan kerat-kerat. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur yang banyak di wajan. Masukkan ikan yang sudah dibumbui. Goreng ikan hingga tingkat kematangan yang diinginkan. Jika sisi bagian bawahnya sudah kering, balikkan ikan agar matang merata. Jangan sering membalik-balikan ikan agar dagingnya tidak hancur. Angkat dan tiriskan. Masukkan sisa ikan ke dalam wajan, dan ini sisa bumbu ikannya saya pakai untuk membumbui tempe. Masukkan tempe satu persatu ke dalam wajan. Goreng ikan dan tempe hingga matang sesuai selera. Balikkan tempe dan ikan agar matang merata. Saya angkat dan tiriskan tempenya lebih dulu. Lalu angkat dan tiriskan ikannya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi menu harian teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, kali ini saya akan membuat urap sayur. Ini bisa jadi inspirasi masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan bahan-bahan sayurannya sesuai selera saja ya. Di sini saya pakai 1 ikat kangkung yang diambil daunnya saja. Segenggam tauge yang sudah dibersihkan, 1 buah wortel yang sudah dipotong memanjang, 5 kacang panjang yang sudah dipotong-potong. Kemudian untuk bahan sambal urapnya saya pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cabai merah besar, 6 cabai rawit merah atau sesuai selera, 2 lembar daun salam, 1 bungkus terasi, dan 3 cm kencur. Lalu saya akan haluskan semua bahan tadi kecuali daun salam dan sisihkan dulu. Selanjutnya didihkan air di panci, masukkan setengah sendok teh garam dan aduk rata.
Masukkan wortel dan buncis. Rebus hingga matang tapi tidak sampai layu. Angkat dan tiriskan. Masukkan tauge, rebus sebentar saja. Angkat dan tiriskan. Masukkan kangkung, rebus hingga layu tapi warnanya masih hijau. Angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan secukupnya minyak sayur di wajan. Masukkan bumbu halus sambal. Aduk dan tumis hingga matang dan tidak langu. Masukkan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula merah sisir. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan setengah buah kelapa parut. Aduk hingga tercampur rata dan bumbu mengering. Ini tujuannya agar nanti urapnya tidak cepat basi. Masukkan sayuran yang sudah direbus. Aduk dan masak hingga semua bahan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Siapkan nasi hangat yang banyak ya, karena urap sayur ini rasanya sangat lezat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, di video kali ini saya akan membuat ikan masak kecap. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk keluarga di rumah. Karena rasanya yang enak dan buatnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya, silahkan simak videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan dalam wadah 500 gram ikan. Ini saya pakai ikan patin yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai selera. Tapi jika kalian ingin pakai ikan jenis lain, silahkan sesuai selera ya.
Masukkan 1 sendok makan air perasan jeruk nipis atau lemon, setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata, kemudian diamkan minimal 10 menit hingga bumbunya meresap. Untuk bumbu irisnya, saya pakai 5 siung bawang merah. Lalu saya potong-potong tipis. Tiga siung bawang putih. Lalu saya potong-potong tipis juga. Tiga cabai merah besar. Saya potong-potong menyerong. 3 cabai hijau besar. Saya potong-potong menyerong juga. Lima cabai rawit merah atau sesuai selera. Ini juga saya potong-potong menyerong. 2 buah tomat kecil, atau jika pakai tomat yang besar, pakai 1 saja sudah cukup ya. Ini saya buang bagian yang menempel di tangkainya, lalu saya potong-potong kotak. Lalu ini disisihkan dulu. Selanjutnya masukkan ikan ke dalam minyak panas yang banyak di wajan. Goreng ikan hingga matang dan kering atau sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Angkat dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Aduk dan tumis hingga matang dan harum. Masukkan 2 cm lengkuas geprek, 2 cm jahe geprek, dan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan cabai. Tumis hingga layu. Masukkan 100 ml air, 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram,
Aduk hingga tercampur rata. Masukkan potongan tomat. Aduk hingga rata. Masukkan ikan yang sudah digoreng. Aduk dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Angkat dan sajikan. Silahkan dicoba di rumah ya, karena ini rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, kali ini saya akan membuat tumis daun pepaya teri. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan tidak pahit sama sekali. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan bahan untuk bumbunya. Di sini saya pakai 3 cabai merah besar, 5 cabai rawit merah atau sesuai selera, 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, dan 3 lembar daun jeruk. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya haluskan pakai blender dan sisihkan dulu. Cabai merah besarnya saya potong-potong menyerong. Dan cabai rawit merahnya saya potong-potong kecil. Lalu sisihkan dulu. Kemudian siapkan 2 ikat daun pepaya yang diambil daunnya saja dan sudah dicuci bersih. Saya pakai daun pepaya yang kecil seperti ini karena rasanya tidak pahit sama sekali. Lalu masukkan daun pepaya ke dalam panci berisi air mendidih yang sudah diberi 1 sendok teh garam. Lalu aduk dan masak hingga daun pepaya matang dan empuk. Sambil menunggu daun pepayanya empuk, kita siapkan 100 gram ikan teri. Saya pakai ikan teri kecil seperti ini, atau silahkan pakai ikan teri jenis lain sesuai selera. Lalu tuangkan air panas hingga ikan terinya terendam. Kemudian diamkan selama 10 menit, lalu bilas dengan air mengalir dan tiriskan. Nah, ini daun pepayanya sudah empuk. Akan saya angkat, lalu saya cuci di air mengalir dan peras airnya. Ini daun pepaya yang sudah diperas airnya akan saya potong-potong dan sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan bawang yang sudah dihaluskan. Aduk dan tumis hingga matang dan harum. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, dan daun jeruk yang disobek.
Aduk dan tumis hingga harum dan layu. Masukkan potongan cabai. Aduk dan tumis hingga layu. Masukkan ikan teri. Aduk dan tumis hingga matang. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula merah sisir. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan potongan daun pepaya. Aduk dan tumis hingga semua bahan tercampur rata. Angkat dan sajikan dengan nasi hangat yang banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan memasak cumi tinta hitam. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari, karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram cumi segar yang sudah dicuci dan dibersihkan. Saya pakai cumi yang ada tempurungnya seperti ini. Dan tidak saya buang bagian tempurungnya karena saat dimasak tempurungnya akan lepas sendiri. Selanjutnya, siapkan 5 siung bawang merah. Lalu saya potong-potong tipis. Empat siung bawang putih, saya potong-potong tipis juga. Lima cabai rawit merah, saya potong-potong kecil dan sisihkan dulu. Kemudian panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Masukkan potongan bawang putih dan bawang merah. Aduk dan tumis hingga harum dan matang. Masukkan potongan cabai, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek. Aduk dan tumis hingga layu. Masukkan cumi. Aduk dan masak hingga matang. Jangan terlalu lama memasak cumi agar nanti dagingnya tidak keras. Saya juga tidak menambahkan air karena saat dimasak, tubuh cumi akan mengeluarkan cairan sendiri dan agar kuahnya jadi lebih kental. Masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh gula pasir.
Aduk dan masak hingga bumbu meresap dan tercampur rata. Angkat dan sajikan dengan nasi hangat. Ini rasanya sedap banget ya, bikin lupa kenyang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, kali ini saya akan membuat capcay ayam sederhana. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan dalam wadah 250 gram daging ayam file yang sudah dicuci dan dipotong kecil-kecil. Bisa memakai bagian dada atau paha sesuai selera. Masukkan 1 sendok teh kecap asin dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian diamkan selama 10 menit sampai bumbunya meresap. Kemudian untuk sayurannya saya pakai 1 buah wortel. Lalu saya potong-potong tipis menyerong. 3 lembar sawi putih. Saya potong-potong melintang seukuran sekitar 2 cm. 5 lembar pakcoy. Saya potong-potong seukuran sekitar 2 cm juga. Kembang kol secukupnya. Saya potong-potong kecil dan sisihkan dulu. Untuk jenis sayuran yang dipakai silahkan sesuai selera ya. Kemudian siapkan 3 siung bawang putih yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih. Lalu saya cincang kasar. Setengah buah bawang bombay. Potong-potong besar, lalu pisahkan per lembarnya dan sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak sayur secukupnya di wajan. Lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Masukkan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk dan masak hingga ayam matang kecoklatan dan kadar airnya habis. Masukkan bawang putih dan bawang bombay. Aduk dan tumis hingga matang dan harum. Masukkan potongan wortel dan kembang kol atau jenis sayuran lainnya yang matangnya lebih lama. Aduk dan tumis hingga layu. Masukkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kecap manis, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, lalu aduk hingga tercampur rata. Tuangkan 100 ml air. Masukkan batang sawi putih dan batang pakcoy. Aduk hingga rata.
Tuangkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Aduk lagi dan masak hingga kuah mendidih dan mengental. Masukkan daun sawi putih dan daun pakcoy. Tambahkan potongan daun bawang jika suka. Aduk dan masak hingga dedaunan layu. Lalu angkat dan sajikan. Jangan lupa siapkan nasi hangatnya, karena capcay ayam sederhana ini rasanya sangat lezat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba! Hai semua, kali ini saya akan membuat tahu kung pao. Ini bisa jadi ide masakan kalian untuk sehari-hari. Karena rasanya yang enak dan bikinnya juga gampang. Kalau mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan 2 siung bawang putih yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih, lalu geprek dan cincang halus. Dua sentimeter jahe, cincang halus juga. 2 cabai merah besar, potong-potong menyerong. Dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan buat saus kung pao-nya. Siapkan mangkuk, masukkan 2 sendok teh cabai bubuk, 2 sendok makan gula palem bubuk atau gula merah sisir, setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok makan air perasan jeruk nipis atau lemon, setengah sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus cabai, 2 sendok makan saus tomat, lalu aduk hingga semua bahan saus tercampur rata. Kemudian siapkan 5 tahu kotak putih. Ini tahunya sudah saya cuci bersih dan sudah direbus sebentar. Lalu saya potong tahu jadi 6 bagian atau silahkan potong sesuai selera. Dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah atau kotak plastik seperti yang saya pakai. Masukkan 5 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan tahu yang sudah dipotong-potong. Kocok atau aduk hingga seluruh permukaan tahu terselubungi tepung. Siapkan wajan, masukkan minyak agak banyak, dan panaskan hingga benar-benar panas. Masukkan tahu satu persatu ke dalam minyak agar tidak lengket satu sama lain. Goreng hingga permukaannya kuning kecoklatan dan crispy. Pisahkan tahu yang saling menempel.
Angkat dan tiriskan. Panaskan 2 sendok makan minyak sayur di wajan. Masukkan bawang putih dan jahe. Tumis hingga harum. Masukkan cabai merah. Tumis hingga layu. Tuangkan saus kung pao. Aduk dan masak hingga saus mendidih dan kental. Masukkan tahu goreng. Aduk cepat hingga rata dan semua bahan tertutup oleh saus. Angkat dan sajikan. Tambahkan potongan daun bawang jika suka. Jangan lupa siapkan nasi hangat yang banyak karena tahu kung pao ini rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.